Shalom adik-adik. Apa kabar semua adik-adik? Yesus ada? Dahsyat. Yes. Yes. Coba kamu lihat dulu wajah-wajah yang cantik-cantik dan ganteng-gantengnya mana nih? Coba lihat. Wah, mereka adik-adik semua sudah ganteng-ganteng, sudah manis-manis. Kakak yakin udah pada mandi semua ya. Kalau sudah mandi semua, tandanya adik-adik sudah siap untuk beribadah. Yuk adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Ya, kita mau masuk hadirat Tuhan. Yuk kita angkat pujian, ku masuk ke ruang Maha Kudus. Ku masuk ke ruang Maha Kudus, dan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu. Tadi kita angkat diri kembali. Masuk ke ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Tuhanku menyembahmu. Sebab namamu, kudus, Tuhan, sebab namamu kudus, Kakak minta Kak Stevi untuk berdoa pembukaan. Yuk adik-adik kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, waktu yang begitu indah. Satu kali lagi Tuhan berikan kesempatan kami untuk ibadah sekolah minggu. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya Engkau persiapkan hati kami semua, anak-anak-Mu, untuk berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah hati kami pada hari ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Kak Sevi. Adik-adik kakak mau tanya nih, minggu kemarin, udah 2 minggu kita belajar tentang Bapak Abraham. Tuhan Yesus berjanji kepada Bapak Abraham kalau dia taat kepada Tuhan Yesus, maka dia akan maka keturunannya akan sangat banyak ya, dan dia akan menjadi bangsa yang besar. Itu janjinya Tuhan Yesus. Yuk, kita semua ini adalah anak-anak Bapak Abraham, keturunannya Bapak Abraham. Nah, adik-adik, lagu ini kakak minta adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Yuk. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah berdiri semuanya? Sudah? Kita angkat pujian ya. Oke, kita angkat pujian Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak ya. Oke? Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Siapa anaknya? Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya, dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar, duduk. Oke. Tanpa Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, siapa yang mau masuk surga? Tunjuk tangan. Mana tangannya? Kita semua mau masuk surga. Ya, kalau kita mau masuk surga, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang manis. Lalu percaya kepada Tuhan Yesus, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Ya, yuk kita angkat pujian di surga nanti pakai baju putih. Nanti pakai baju putih atas kepala rumah utama. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya di surga. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala rumah utama. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi, di surga nanti pakai baju putih atas kepala bermahkota. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan, kekal selamanya. Oke. Sekarang kakak buka ruang kesaksian. Kakak mulai dari kelas tunas dulu ya. Kakak kasih kesempatan dari kelas tunas. Siapa yang mau bersaksi buat Tuhan Yesus? Ayo. Kakak itu 1 sampai 5 nih. 1, 2. Siapa yang mau bersaksi? Langsung aja ya. 3, 4, 5. Kelas tunasnya nggak ada yang mau, kelas besar dulu. 1, 2,
Ayo, ayo kelas besar 3, 4, 5. Kelas sedang 1, 2. Jegas ya? Oke, Jegas. Ya, langsung mulai. 1, 2, 3. Mana Jegas? Ya, mulai ya. 1, 2, 3. Jegas mana Jegas? Jegas, mic-nya dinyalain dulu, sayang. Ya. Jegas sudah siap, Jegas? Udah ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anakku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Kaki kanan Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Oke. Ya, terima kasih Jegas. Tuhan berkati ya. Ya yuk, kelas sedang udah, sekarang kelas apa ya? Kelas kecil. Kelas kecil ada yang mau nyanyi? Kelas Gabe. Ya udah Gabe. 1, 2, 3. Kelinciku amat lucu, matanya bulat, telinganya panjang, tapi saya tak dapat sembahyang. Oke. Kelas balita, ada kelas balita? Kelas balita ada kelas balita? 1, 2, 3, 4, 5. Nggak ada. Kelas batita. Ada kelas batita? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti kakak tutup ruang kesaksiannya ya. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, adik-adik sekarang kita mau dengerin firman Tuhan, tapi sebelumnya bagi adik-adik yang mau memberikan persembahannya buat Tuhan Yesus, bisa ditransfer ke rekening BCA atas nama Kak Stefani ya. Tuhan Yesus memberkati. Yuk, sekarang kita mau angkat pujian. Ya, adik-adik, kakak kita sebagai anak-anak Tuhan, adik-adik bisa bayangin nggak bahwa Tuhan Yesus itu menciptakan manusia itu begitu banyak di seluruh dunia. Betul adik-adik? Nah, ada nggak adik-adik yang mukanya sama, ya, sifatnya sama, adik-adik, kelakuannya sama, itu satu pun tidak ada yang sama, maksud kakak, tidak ada yang sama ya. Tuhan menciptakan banyak sekali manusia, tapi tidak ada. Walaupun anak itu kembar, adik-adik, tetap aja beda, ada bedanya, adik-adik. Nah, itu adalah dahsyatnya Tuhan. Dan manusia itu pasti punya masalah, adik-adik. Bisa sedih, bisa senang, ada sukacitanya, ada saat kecewanya, adik-adik. Tapi kita percaya, selain kita punya Tuhan Yesus, bukan hanya Dia sebagai Tuhan, tapi Tuhan Yesus itu juga sahabat kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Percaya adik-adik? Percaya. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita mau angkat pujian erat dengan hatimu. Betapa ajaib kejadianku, kau
berharga di mata-Mu Tuhan, kehidupanku membawa hatiku mendekat dengan hatimu, angkat wajahku memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku berkata kasih karuniamu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Mengangkat wajahku, mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu, Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku berkata kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Ya Tuhan, benar Engkau adalah sahabat kami, sahabat di dalam suka dan duka kami, di saat kami kecewa, di saat Tuhan, kami percaya jika kami datang kepadamu, Tuhan yang akan memberikan kami sukacita dan menghibur hati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Engkau tetap menjadi sahabat kami seumur hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang akan memberkati setiap kakak-kakak kami yang membawakan firman-Mu Tuhan, supaya lewat bibir lidah kakak-kakak kami, Tuhan, firman yang disampaikan itu adalah firman yang menguatkan hati kami. Biar Tuhan Yesus, firman itu tidak hanya sekedar kami dengar Tuhan, tetapi kami mau melakukannya juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya firman yang disampaikan boleh kami mengerti, berakar dan bertumbuh, serta berbuah di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik, sudah selesai pujiannya. Adik-adik bisa pilih kelasnya masing-masing ya. Ya, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, silakan dipilih mau ikut kelas yang mana ya. Di bawah ada tulisan breakout room. Adik-adik bisa pilih mau ikut kelas yang mana. Silakan. Shalom Kak. Salam Kak. Shalom Kak. Shalom semuanya. Salam Kak. Shalom. Shalom Gimana Kak. sehat? Shalom. Sehat. Shalom Kak Glory, Kak Dede. Shalom juga. Shalom Pak Alex. Shalom. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Shalom Kak. Shalom. Halo.
Oliver sama Gwen ya. Iya, Kak. Oke. Gwennya masih tidur. Oh, Gwennya masih tidur. Dicolek, coba dicolek. Iya. Nanti kalau udah bangun kabarin ya. Ini langsung melayang nyawanya, langsung bangun. Oh, oke. Awas terbang. Salam Kak Flores, salam Kak Dede, salam Kak Lex. Halo. Bentar ya, sebentar. Iya, Kak. Kak Flori, nanti boleh tolong kakak yang record gak, Kak? Oh, iya aku record, Kak. Oke. Ya. Boleh, Kak? Oke. Oke, shalom adik-adik semuanya. Shalom. Salam Kak. Nah, gimana kabarnya hari ini? Yes. Sehat-sehat semuanya? Sehat, Kak. Sehat semua ya. Nah, sebentar ya, kakak mau share screen kita. Lagi. Share lagi. Lihat. Udah kelihatan belum ya? Udah Kak. Kakak kedengeran jelas? Udah, Kak. Oke deh. Nah, Kenzi kita kenapa? Kenzi, dulu. angkat tangan kenapa? Kita salah chat. Oh, oke. Oke, kita mau kilas balik dulu nih. Minggu lalu belajar About masih ingat gak minggu lalu belajarnya tentang apa? rasa takut Kak. Takut boleh nggak ya? Takut Kak. Takut boleh nggak ya? Iya. Iya, betul. Kita belajar tentang takut boleh nggak ya? Nah, hari ini kita belajar tentang Khawatir. Khawatir yang apa itu? perlu dan tidak perlu. Yang perlu dan yang tidak perlu. Tidak perlu. Nah, kira-kira kenapa sih adik-adik kita mesti belajar yang kayak tadi tuh, belajar tentang sedih ya, pernah marah, pernah takut, pernah sekarang khawatir. Kenapa sih adik-adik kok kita perlu belajar tentang ini? Karena ini nih, karena manusia itu kan terdiri dari ruh dan roh. Nih, tubuh kita itu ya ini nih. Jiwa dan roh. Iya, jiwa kita ada pikiran, Pikiran perasaan, ada kehendak, terus sama itu yang berkaitan dengan hal-hal spiritual. Nah, kita perlu belajar tentang rasa takut tadi, marah, sedih, atau sekarang khawatir karena kita ingin mempelajari ini nih, jiwa kita, perasaan kita. Nah, hari ini kita belajar tentang kekhawatiran. Kekhawatiran itu apa, adik-adik? Perasaan takut atau cemas terhadap satu hal yang sama dong. Diketahui secara pasti atau Atau belum tentu terjadi. Masalah suatu hal yang belum diketahui secara Iya ya, perasaan takut ya adik-adik, atau kita cemas terhadap sesuatu yang sebenarnya itu kita nggak tahu pasti atau belum terjadi. Siapa di sini yang pernah khawatir? Siapa yang pernah khawatir? Coba angkat tangannya. Kita juga pernah sih khawatir. Iya, kita pernah khawatir ya, pasti. Mungkin
Kita khawatir saat kita kayak mau ujian terus khawatir nilainya gimana ya, bagus atau enggak ya gitu. Karena kita pasti sebagai manusia pernah mengalami rasa khawatir. Nah, tapi kita mau baca dulu nih adik-adik ayatnya nih. Kelihatan nggak? Matius 6 ayat 25 sampai 34. Yuk, coba dibuka Alkitabnya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Udah dapat semuanya? Kak. Nah, boleh dicari. Matius. Kakak. Udah. Terus 6 ayat 25 sampai 34. Nah, ini Matius berapa, Kak? ayat 25 sampai 34. Ini kita mau bacanya bergantian ya. Nanti kakak bakal sebutin nama-nama yang baca ya adik-adik ya. Jadi diperhatikan nanti kalau namanya kakak sebut, boleh tolong dibacain ya. Oke, ini pertama kakak baca dulu ya. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Boleh Matthew baca ayat 26? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sekarang Kiela. Siapakah di antara kamu yang melalui kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sekarang Lukas. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa baja dan tanpa mintal. Boleh Flora. Abram dan Lot. Namun aku berkata kepadamu, dalam segala kemegahannya, segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Johan. 30 Pak. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, jalah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Yogas. Dari berkata, apakah yang kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Oke, boleh deh. Tadi Michael yang ya. Sekarang Jeges boleh selanjutnya deh. Yang ayat selanjutnya. Berapa, Kak? Ayat 32. 22. Kak, yang belum, Kak. Dicari bangsa-bangsa yang dikenal. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang semuanya itu. Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah, Tia yang 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Terakhir, Angel boleh. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai Angel boleh ayat terakhir. Ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini terima kasih ya sebelumnya adik-adik yang membantu kakak buat baca firman kita. Nah, di sini kan dibilang ya adik-adik, jangan khawatir, nggak usah khawatir terhadap apa yang bakal kamu makan, kamu minum, kamu pakai ya adik-adik, karena Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan ya adik-adik. Nah, ini di ayat 25 tadi, kakak ulangnya yang di ayat 25-nya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Dan ini ada kata pakaian ya adik-adik, atau dalam bahasa Yunani itu enduma atau jubah yang bagian luarnya. Nah, mungkin kalau misalnya saat ini yang dimaksud dengan jubah bagian luar itu kayak misalnya jas, ya, jas, blazer, jaket, cardigan, outer, dan lain sebagainya ya adik-adik, kayak ini. Kelihatan kan fotonya yang warna abu-abunya. Nah, mungkin zaman sekarang lebih ke seperti ini ya adik-adik. Nah, pada zaman dulu itu jubah ini tuh merupakan suatu barang mewah adik-adik. Jadi kalau misalnya kita punya jubah ini, kita itu dianggapnya hebat, dianggapnya keren ya. Nah, tapi Dianggapnya orang kaya, Kak. Kenapa? Dianggapnya orang kaya. Iya, karena jubah itu mahal dia, barang mewah ya. Zaman dulu tuh suatu barang yang mewah gitu. Jadi makanya orang-orang yang pakai itu tuh lebih dianggap lebih keren lah kayak gitu. Nah, tapi di Alkitab ini adik-adik kan dibilang tadi, kita nggak perlu khawatir akan apa yang hendak kita pakai ya. Kenapa sih adik-adik kita nggak perlu khawatir? Karena tadi di ayat 28 itu sampai 29 itu tadi bilang kan, dibilang kenapa mesti kamu khawatir gitu ya. Bahkan si Salomo aja dengan segala kemegahannya itu pakaiannya itu tidak seindah bunga bakung di taman nih. Ini bunga bakung adik-adik. Jadi bahkan si Salomo aja itu pakaiannya atau jubahnya tuh nggak seindah bunga bakung. Kan ada lagunya, bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Dikasihi Tuhan. Nah, iya ya adik-adik, bahkan bunga bakung di taman aja diberi keindahan sama Tuhan, apalagi kita yang dikasihi sama Tuhan. Nah, jadi kita itu nggak perlu khawatir adik-adik misalnya kita nggak punya barang-barang mewah, karena kayak yang pernah kita dengar waktu renungan cerdas audio berpikir ya adik-adik, nilai diri kita itu sebenarnya nggak ditentuin dari seberapa banyak sih harta yang kita punya. Kayak misalnya kita pakainya barang apa, barang atau enggak ya, barang branded atau enggak. Ya, enggak tergantung juga sama ketenaran kita ya adik-adik. Boleh aja khawatir. Nah, tapi yang kita khawatirkan itu tentang kebutuhan primer, kebutuhan yang paling utama kita. Adik-adik, boleh kalau misalnya ini suaranya sedikit noise, boleh tolong di mute ya adik-adik ya. Terima kasih.
Nah, kita tuh boleh adik-adik mengkhawatirkan tentang kebutuhan primer kita atau kebutuhan pokok ya. Ada yang tahu nggak sih kebutuhan primer tuh terdiri dari apa aja? Kalau ya dipelajarin di sekolah, kira-kira kebutuhan primernya apa aja? Kandang, pangan, papan gitu ya adik-adik ya. Makanan, rumah gitu. Nah, untuk bisa memenuhi kebutuhan primer ini atau kebutuhan pokok ini adik-adik, manusia itu harus bekerja. Nah, supaya bisa dapat pekerjaan, manusia juga harus mempersiapkan dirinya ya adik-adik. Dia kayak harus belajar dengan rajin supaya nilainya bagus, terus ntar dia dapat pekerjaan yang bagus gitu. Terus skillnya juga ya harus diasah. Misalnya dia jago masak, skillnya tuh diasah supaya siapa tahu nanti dia bisa ya gedenya tuh jadi chef gitu. Jadi master chef. Yang ada di TV-TV tuh. Ya, iya harus diasah tuh kemampuannya ya, dan bekerja dengan maksimal mungkin supaya kebutuhan primernya ini bisa terpenuhi. Nah, jadi kita tuh nggak perlu khawatir adik-adik, misalnya kita nggak punya barang-barang mewah kayak tadi ya. Karena apa? Karena yang harus diutamakan adalah ini, kebutuhan primer kita. Di ayat 33 tadi ada yang belum baca? Baru anak-anaknya. Tadi Luis belum baca ya, Luis? Ya. Boleh Luis baca yang ayat 33 lagi, ulang. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, terima kasih Luis. Sama-sama, Nah, ini Kak. dibilang ya adik-adik, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Nah, Tuhan ini ngerti kok adik-adik kebutuhan kita semua. Nah, kalau misalnya kita sungguh-sungguh untuk mencari Tuhan, maka Tuhan itu tidak akan membiarkan kita kekurangan. Dia akan selalu mencukupkan kita. Tadi ada lagi nggak yang belum baca ya? Bentar. Belum baca Kak Kenzi. Oh iya, boleh Kenzi baca yang ini nih. Yang 1 Petrus 1 ayat 17. Ayatnya udah ada di sini. Kak lagi cari. Ini ayatnya ada di PowerPoint, kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Oh iya, boleh. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memegang muka, Memandang. menghakimi semua orang menurut. Nah, ini kakak ulang lagi kali ya. Ini yang 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpangi dunia ini. Nah, ini nih merupakan hal yang paling utama yang harus kita khawatirkan, karena kita berkenan nggak sih sebenarnya di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus kita khawatirkan ya adik-adik. Nah, di sini dibilang hendaklah kamu hidup dalam ketakutan ya. Ini bukan berarti kayak takut sama hantu gitu, bukan ya adik-adik, atau misalnya takut dimarahin, enggak. Tapi ini tuh lebih rasa takutnya itu lebih pada rasa hormat gitu ya, kagum dan berserah pada Tuhan, dan takut akan penghakimannya kayak gitu ya adik-adik. Nah, dengan adanya hal ini kita itu jadi berupaya semaksimal mungkin supaya hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi hal inilah yang harus kita khawatirkan, yang menjadi prioritas kita gitu, karena hidup kita ini sebenarnya udah berkenan belum ya di hadapan Tuhan kayak gitu ya adik-adik. Nah,
sekarang masuk ke ayat hafalan. Tapi sebelum kakak mau, boleh dicatat dulu deh ayat hafalan kita untuk minggu ini. Ayat hafalannya dari Matius 6 ayat 33. Adik-adik mau catat dulu. 30 berapa, Kak? Matius 6 ayat 33. Terima kasih, Kak. Sudah dicatat? Sudah, Kak. Sudah ya, sebentar. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke. Sebentar ya. Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Sebentar ya adik-adik. Nah, untuk ayat hafalan minggu lalu. Memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Amin. Terima kasih. Kak. Nah, itu tadi ayat hafalan dari Chelsea. Kakak pilih aja ya. Untuk ayat hafalan minggu lalu ya. Gracela boleh? Masih hafal nggak ayat hafalan minggu lalu? Ya, Kak. Ya, boleh. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, terima kasih Gracela. Sama-sama, Kak. Satu lagi deh. Sekarang cowok ya. Bentar. Mario boleh? Ayat hafalan minggu lalu masih ingat? Enggak. Atau Johan mungkin diwakilin. Atau Saya, Kak. ya udah boleh. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Oke, terima kasih Johan. Nah, untuk minggu ini ayat hafalannya itu ya tadi adik-adik ya dari Matius 6 ayat 33. Nah, karena ini minggu pertama kita mau lihat ada teman-teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Masih kelihatan nggak adik-adik? Masih, Kak. Ini yang kelihatannya yang udah happy birthday atau masih yang ayat hafalan? Happy birthday. Happy birthday, Kak. Happy birthday, Kak. Happy birthday, Kak. Oke, ada kita nih yang berulang tahun di bulan Oktober ini ada Oliver sama Joshua. Oliver di tanggal 15 dan Joshua di tanggal 17. Ada tadi ya Oliver ya? Oliver. Ada sama Joshua. Nanti mungkin Bang Alex boleh bantu doain mereka ya, Bang, untuk ini doa ulang tahunnya. Nah, oke, kalau gitu ibadah kita udah selesai. Kita mau berdoa untuk menutup ibadah kita.
Sebentar ya adik-adik. Nah, nanti habis kakak berdoa, Bang Alex boleh sambung ya Bang Alex untuk doa yang ulang tahun. Nah, yuk mari adik-adik semua, kita satu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kesempatan kami untuk belajar lagi Tuhan, mengenali diri kami, yaitu kami belajar mengenai hal kekhawatiran. Terima kasih Tuhan untuk kami sudah dikuatkan hari ini, untuk kami tidak perlu khawatir akan hal-hal yang duniawi, karena Tuhan mampu untuk mencukupkan apa yang kami perlukan. Tapi ajari kami Tuhan untuk hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, firman hari ini sudah selesai, tapi kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus-Mu tetap memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, serta kekuatan, supaya firman yang sudah kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Allah Bapa yang baik, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Untuk Bang Alex dipersilakan. Sorry Bang Alex, suaranya tidak terdengar. Kak, nggak ada suaranya, Kak. Oh, yaudah, izin aku ambil alih lagi deh ya. Yaudah, kita mau berdoa untuk teman kita, Oliver sama Joshua ya, yang berulang tahun. Izin aku ya Bang Alex. Yuk mari adik-adik kita mau tumpang tangan kita dari layar untuk teman-teman kita, Oliver sama Joshua. Tuhan, kami berdoa untuk teman kami, Oliver dan Joshua yang berulang tahun di bulan Oktober ini, Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa kasih karunia Tuhan melingkupi teman-teman kami ini, sehingga teman-teman kami boleh merayakan ulang tahunnya di bulan ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya teman-teman kami ini dapat semakin bertumbuh dewasa, semakin cerdas, semakin menjadi anak yang luar biasa, taat kepada orang tua, takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang menambah-nambahkan umur serta berkat ke dalam hidupnya Tuhan. Kau juga memberkati kedua orang tuanya. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Sekarang kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau dengerin doa berkat. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya untuk kami. Selamat panjang umur kami ucapkan. Yeay, potong kuenya sekarang tanggal 15. Sekarang, aduh, sekarang. Boleh di mute lagi ya, kita mau dengerin doa firman. Sebentar. Shalom adik-adik. Kelihatan Untuk ibadah, semangat untuk belajar, semangat untuk membantu Papa Mama. Terima kasih buat Papa Mama yang sudah mendukung, membawa anak-anaknya datang ibadah. Terima kasih juga buat dukungan keuangan dengan persembahan-persembahan yang sudah diberikan.
ke nomor rekening Komisi Anak. Tidak lupa Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat Kakak Sri, tetap semangat, sehat selalu. Tidak lupa Kakak juga Bapak Gembala menyebut satu-satu guru-guru yang Bapak Gembala ingat. Mohon maaf yang terlupakan, ya harap dimaklumi. Tidak lupa Bapak Gembala menyapa Kak Devi, Kak Catherine, Kak Olive, Kak Alek, Kak Flori, Kak Novi, Kak Ica, Kak Dede, Kak Glenn, Kak Stefani, tetap semangat untuk melayani ibadah raya anak. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan rasa syukur. Kemanapun engkau berjalan, tetap dalam anugerah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun pergi berjalan, ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa. Semangat. Shalom. Ya. Bapak terima. Foto dulu, coba. Kameranya dinyalain dulu semuanya. Gak bisa dinyalain, Kak. Kenapa? Mati-mati sendiri. Oh, oke. Nyalain mati. Oliver dinyalain dulu kameranya. Kameraku. Baterainya lowbat, Kak. Oh, baterainya lowbat, oke. Siapa lagi itu yang belum? Udah semua ya? Dari Kan Kak kalian aja berarti ya, Kak? Mati. Nah. Terima kasih. Bapak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, buat firman-Nya.